Stop, stop. Stop. Ya, terus. Ya, situ. Terus pakai. Kalau kita plastik, kasihan dia. Kalau sampah plastik, sampah kertas, ada namanya PET, ada namanya foam, ada namanya hadid. Plastik. Lihat itu, ini sampah yang kita buang, yang biasa kita buang, apalagi kalau dibuang di saluran di depan sekolah Atta, itu akan merusak mutu air. Lebih bagus sampah dibuang lalu bisa memberi manfaat. Dulu SMP 4, di saat SMP 4 itu jadi langganan tempat sampah sini. Ya, dulu pernah mereka mau bikin kok ya salah lebih 1000 Pak ya. Ya. Kalau 1000 orang di warga SMP 4 lalu kemudian masing-masing meminum 2 aja gelas, maka lebih 2000 gelas air yang dihasilkan oleh SMP 4. Di mana itu sampahnya? Ada yang dibakar, ada yang dibuang. Kalau dikumpul, bawa ke sini bisa memberi manfaat, ada nilai ekonomi. Apakah ada upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca selama proses pengolahan sampah? Ya, jadi ketika kita mengolah sampah dengan baik, ketika kita semua tidak membuang sampah di sembarang tempat, maka upaya untuk pengurangan emisi, pengurangan gas itu dengan sendirinya terkurangi. Tapi kalau kita buang sampah di sembarang tempat, kita apalagi dengan membakarnya, itu kemudian bisa menghasilkan gas metan dan yang lainnya yang
tidak baik untuk kesehatan. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti Bapak bisa duduk berseri. begini? Saya ini sudah berumur hampir 50 tahun. Kalau duduk di lantai, saya sakit rambut. Ini saya duduk. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Masuk Pak Di? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita diberi kesempatan untuk bisa belajar bagaimana pengelolaan sampah. Ini nikmat ini yang diberikan oleh Allah kepada kita karena kata Nabi
kebersihan itu sebagian daripada Iman. Jadi kalau ada orang yang tidak suka bersih-bersih, hilang, berkurang keimanan kan? Iya. Kemudian salam dan salawat ya. Jadi sampah itu menjadi masalah. Iya. Sampah itu menjadi masalah bukan cuma di Indonesia, tapi sampah itu menjadi masalah semua orang di dunia. Ya. Maka karena ini menjadi sesuatu yang bermasalah, yang menjadi masalah, sehingga hampir semua negara, ya, di tingkat negara, kemudian di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten, selalu ada aturan tentang bagaimana agar supaya sampah itu tidak menjadi masalah. Nah, itu dasarnya sehingga pemerintah melakukan upaya-upaya untuk menjadikan sampah ini supaya tidak jadi masalah lagi. Jadi kalau bicara tentang sampah, kita awali dengan apa itu sampah. Siapa yang bisa jelaskan sama saya apa itu sampah? Bahannya itu yang digunakan. Apa? Siapa bilang bahannya apa? Bahan yang tidak dibutuhkan lagi oleh manusia. Bahan? Apa ada lagi yang lain? Sampah adalah sisa kubangan dari suatu kegiatan yang dianggap sudah tidak berguna lagi. Ada yang lain? Sampah dapat diartikan sebagai bagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang harus dibuang. Ya, ada yang lain? Ya, kalau kita dengar definisi yang disampaikan, sesuatu yang tidak berguna. Ya. Salah satu definisinya itu sampah itu adalah ya, bahan atau sisa dari suatu proses yang dilakukan oleh manusia, oleh hewan, dan oleh tumbuhan. Ya. Jadi barang sisa dari suatu proses. Kalau tumbuhan, proses pertumbuhan, kemudian menjadi hijau daunnya, lalu kemudian daunnya jatuh, jadi sampah. Hewan kalau dimakan rumput, kemudian dia berak keluar, jadi sampah. Akhirnya jadi sampah. Ya. Itu adalah proses. Dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti. Jadi kalau ada sampah di rumah tak menumpuk, tolong jangan main api di dekatnya. Karena kenapa? Air sampah itu kalau sudah lama dan sudah berair, dan ada sampah yang bisa terurai dan ada yang tidak. Jadi tolong kalau ada airnya sampah tak di rumah tak, tolong diambil, baru dikasih masuk di tempat sampah. Karena itu airnya mengandung gas, itu air sampah. Itu sudah jadi air kimia, mudah terbakar. Busuk toh? Ya itu. Jadi sampah tak kalau ada di rumah tolong dikumpul, baru disimpan di tempat sampah. Biar nanti mobil atau pengangkut sampah biar nanti dia bawa ke sini. Karena ini contoh satu bahwa sampah terbakar itu bukan karena apa?
karena pengaruh iklim cuaca yang panas. Nah, akhirnya ini kan ada gas. Contoh ini ada pipa-pipa, ini pengeluaran gas. Agar gas itu tidak mengendap kayak yang di sana kan, di sana belum sempat ditutup pakai tanah. Jadi itu harus kalau ada sampah di rumah tak maupun sampah plastik, sampah apa, tolong disimpan, baru disimpan di tempat sampah biar lebih aman. Dan jangan main api di dekat sampah yang sudah lama. Kalau bisa dikubur untuk tempat masak ke tanah. Kalau sampah plastik itu jangan buang-buang sembarangan. Itu juga jadi bahaya nantinya. Ini contoh besarnya kita lihat deh. Dia terbakar secara alami karena apa? Karena gasnya. Nah, di kami itu kalau gas kalau lama mengendap panas bisa jadi api. Nah, bisa juga meletus kayak kompor gas. Nah, karena ini pipa yang kita pakai sebenarnya biasa dipakai jadi kompor, ada kompornya di situ. Nah, kita biasa pakai gas dari sampah. Airnya sebenarnya sampah karena itu sudah jadi apa sih? Gas kimia. Jadi ini gunanya sebenarnya pipa. Gunanya itu mengeluarkan gas biar gas tidak menumpuk di bawah. Nah, itu jadi makanya. Iya, ini sampah kalau ada airnya itu kalau lama sudah jadi gas. Jadi hati-hati gitu kalau banyak sampah, kurang dikumpul, disimpan, kasih satu, baru disimpan di pembuangan sana di tempat sampah.
kita melihat, kita merasa berbangga hati, kita merasa tersenyum sendiri melihat karya kami. Jadi di ujung dari kegiatan ini tentu ada ya, jadi apa yang anakku sekalian lakukan itu dulu adalah asesmen, penilaian, ada nilai yang merupakan akumulasi dari nilai-nilai. Setelah ini insya Allah pekan depan dan tidak salah kita masuk lagi pada poin kedua yaitu wirausaha. Ya, wirausaha itu silakan anakku dari ini satu menunjukkan apa yang ada di sekitar kita yang bisa dijadikan wirausaha itu. Yang nanti ujungnya pada saat yang tepat anak bisa menawarkan ke orang-orang yang masuk ke batin mulia. Sekarang barangkali Bapak Ibu yang akan membantu saya dalam maaf apa yang ingin kami Bapak Ibu. Sekali lagi, siapa kita? SMP 4 tapi boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih juga. Kalau senang saya mengatakan bahasa. Nama saya Nayana Putri. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama ada mobil stick yang terbuat dari bekas dan ada kapal yang terbuat dari bekas dan tempat pensil yang terbuat dari bekas dan kertas. Di sini ada tempat sampah yang terbuat dari kardus. Sampah yang terbuat dari nylon. Ini untuk sampah beli. Iya, sampah pribadi seperti kalau sampah Tempat tisu. Atas waktu kesempatan dan waktu kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari perwakilan kelas 7B. Pertama-tama kami perkenalkan diri dulu. Perkenalkan nama saya Putri Aulia. Saya Kirang Lainani. Pertama kami membuat bandowo bugis yang terbuat dari kertas nasi dan kardus dan hiasan-hiasan lainnya yang berupa bunga-bunga. Ya, oke, luar biasa. Dan kedua kita membuat tas dari bungkus ais. Iya. Ini tas dari kertas apa ya? Iya, luar biasa. Ini apa nih? Nah, ini Tempat tisu yang terbuat dari sampah pipet. pipet, iya, oke, tempat tisu dari pipet. Keempat dari bunga-bunga yang terbuat dari pembungkus plastik deterjen atau sabun. Ini dari pipet. Oke. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami berdua adalah perwakilan untuk kelas 7C. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Fadil Dalfata. Nama saya Hasanin Alisa. Di sini kami membuat berbagai macam barang yang berasal dari sampah. Untuk pertama-tama di sini ada tempat pensil dari sampah. Ini diperbuat dari botol plastik, kardus, sedotan. Ya, ini bisa kita lihat di sini. Ini bisa dibuka tutup ya. Ini untuk menyimpan seperti penghapus. Ada tempat bawahnya ya. Iya, ada lagi nah. Yang kedua di sini kami ada tas. Iya. Tas ini kami buat menggunakan bahan dasarnya kardus, lalu kami tempel dengan plastik makanan bekas. Lalu kami lapisi agar Rokok, bambu rokok ya. ini bisa dibuka tutup. Oke, luar biasa. Apa lagi nak? Rumah-rumah ada. Ini ada rumah dan stick. Ini yang pembuatannya paling lama karena mengumpulkan stick bekas itu lumayan sulit ya. Oke, di sini juga ada tas lagi. Ini dia menggunakan bahan kardus yang dilapisi dengan daun kayu. Lalu kami menambahkan aksesoris ini seperti hiasan-hiasan dari kantong plastik berwarna putih. Ya, oke, apa lagi nak? Iya, ini apa itu tempat sampah? Iya, ini ada tempat sampah. Ini menggunakan bahan dasar yang di dalamnya kardus. Lalu kita tempelkan menggunakan dedaunan kering. Lalu kami lapisi dengan plastik supaya awet. Iya, kita jauh-jauh ini Pak. Dan juga bisa pakai botol kalau kita memasukkan sampah basah. Ini barangkali yang paling sulit dibuat ya? Iya, itu Ya. ini menggunakan sampah plastik Ini dari iya, luar biasa. Ini dari 150-an. Jadi nanti lagi kalau ada yang punya jadi Iya Pak, tapi kan kami ingin membuat ini menjadi 100% dari sampah. iya, oke, dari ini nih, gelas-gelas. Kasih lampu ini Pak.
Lebih bagus ini. Ada lampunya tahu di bawah. Ada persiapan lampunya Pak. Iya. Oke, terima kasih banyak Pak untuk kelas 7C. Wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih untuk waktunya untuk mempresentasikan hasil tugas kami. Iya, oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abrar dan saya Fuena Zakira Malang. Akan mempresentasikan hasil tugas dari kelas kami. Pertama-tama kami membuat tempat tisu terbuat dari pipet dan juga kardus dan pipet yang kami lem dan satukan. Oh iya, oke. Cantik sekali. Dan kedua ada tas Tas yang juga. kami buat dari pembungkus deterjen dan juga dijahit dan ditambahkan Iso. Apa lagi? Yang kedua, kami membuat tempat sampah mini yang kami buat menggunakan kardus dan kami Iya, lem. tempat sampah mini. Oke, apa lagi? Oh, ini tasnya ini apa ini? Ini tasnya ini. Yang buat dari coba angkat. Dipotong. Ya, ini cantik sekali. Dan kami juga membuat tas dari tutup botol dengan cara dilem menggunakan lem tembak. Ah, iya, oke, luar biasa. Apa lagi? Angkat. Nah, itu apa? Dan juga kami membuat tempat sampah dari botol plastik yang kami belah lalu kami tempelkan dan satukan dengan kardus dan juga pipet. Oke, luar biasa. Ini yang di depannya lagi apa? Ada sendok sedia? Itu coba angkat. Kasih dah Bapak. Ya, itu apa? Dan juga yang kami buat adalah hiasan dinding yang kami buat menggunakan sendok plastik yang kami kumpulkan dan kami satukan menggunakan lem tembak dan juga kardus. Oke, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelas 7H ingin memamerkan alat hasil karya yang telah kami buat. Coba angkat apa punya? Ibu sendok. Ya, itu dulu. Jelaskan kita. Singkat. Singkat saja. Orang yang pakai laki bisa ditolong masuk. Berapa apa itu lah? bisa dibuka. Bisa tutup buku. Bahan dasar. Ya, dasarnya. Iya, oke. Iya, jadi di depan rumah. Pegang. Kita yang pegang. Dari kardus dan diwarnai dan diberi tetes berokan. Iya, oke. Apa lagi? Oh, ini sendal. Ada sendal ini tadi. Wah, luar biasa. Sendal. Dan bisa dipakai. Bisa dipakai. Sudah ini? Iya, itu apa Pak? Iya, luar biasa ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Mustina Alfa, perwakilan dari PBB dan teman saya. Produk yang kami buat adalah keranjang gantung terbuat dari sampah jergen. Iya, oke. Produk yang kedua adalah tempat pensil yang terbuat dari botol plastik yang dibaluti dengan kain flanel dan tali pun. Ini lagi dah, ini. Hiasan meja yang terbuat dari sendok. Sendok. Oke. Ini dasarnya apa? Oh, kawan. Oke, kawan. Ini. Apa itu dari kertas juga? Kami ini kawan dari kertas. Oke, luar biasa. Ini lagi. Bonsai. Terbuat dari? Oke, dari tali rafia. Ini lah, ini boleh apa ini? Iya, penutup botol. Luar biasa. Dibalut. Iya, oke.
Oke, ini dari? Iya, oke, luar biasa. Ini dari? Berapa? Lagi perkenalkan nama saya Muhammad Arya, perwakilan dari PUM. Samping saya ada perkenalkan nama saya Mustafa. Ini adalah hasil proyek yang dibuat selama 3 pekan. Barang pertama di sini ada tersebut yang terbuat dari kotak sepatu bekas. Yang kedua adalah semua yang terbuat dari botol kaca yang dililit menggunakan karet air. Iya, oke. Apa lagi nak? Yang ketiga adalah gantung yang terbuat dari kardus bekas. Iya, oke. Apa lagi? Ini apa ini? 4 pensil yang terbuat dari botol plastik. Iya, oke. Ini juga ada botol pas yang terbuat dari botol plastik. Iya, bungkus dengan? Tali kapur. Iya, oke. Luar biasa. Apa lagi? Ini apa ini? Apa ini? Iya, sampingnya. Bisa diangkat lagi dulu? Oke, luar biasa. Ini? Terbuat dari botol dan sabun. Oh, ini apa? Tapi ini botol. Dua. Kami perwakilan dari kelas 3 ingin memsaksikan hasil karya kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Septian dan di samping saya Perkenalkan, saya Sarati Sumawata. pertama-tama hasil karya yang telah kami buat yaitu hiasan gelas dari terbuat dari gabus hias. Selanjutnya ada pot. Ini ada pot bunganya terbuat dari kantong plastik dan tangkainya terbuat dari lidi lalu dikaitkan dengan kawat berwarna. Potnya terbuat dari galon yang mineral lalu dicat dan diberi hiasan. Galon ya, yang sudah dibuang.